Ya, Allah seperti itu yang kita miliki. Dia yang mencari kita yang terhilang. Dan Tuhan akan mencari kita lagi kalau kita terhilang lagi. Selama kita adalah anaknya, kita selama-lamanya adalah anaknya, dia pasti akan mencari kita. Karena dia adalah ayah kita, Bapa kita di sorga. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagu ini, Amazing Grace. Kita letakkan tangan kita di hati kita. Amazing Grace yang lama bisa Amazing Grace ya. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sekali lagi. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Nyanyikan sekali lagi, tapi katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Berapa kali setelah kami sudah kau temukan dan lahir baru, kami terhilang lagi dan lagi. Tapi Tuhan tidak pernah berhenti mencoba. Tuhan tidak pernah berhenti mencari. Tuhan tidak pernah menyerahkan hidup kami. Tuhan tidak pernah menyerah atas kami. Terima kasih Tuhan. Bawa kami sampai aman. Bawa kami aman sampai ke seberang sana suatu hari. Sampai di sorga. Tak satu pun di sini domba akan tersesat lagi, terhilang lagi. Kau jaga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang membuat hati kami merasa aman. Karena ada Tuhan, ada yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau hidup sendiri. Jikalau kami tidak setia, ada kalanya Tuhan. Tuhan berjanjilah untuk tetap setia kepada kami sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami tidak setia, Tuhan tetap setia. Jagai kami seperti biji mata. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk yang melayani. Di kebaktian pertama, saya menyampaikan firman tentang perumpamaan tentang domba yang hilang 100 ekor itu. Tuhan tinggal 99 demi mencari satu yang tersesat. Di sana saya ajarkan di kebaktian 1, bagaimana kita bisa menjadi domba yang berhati gembala. Kita nggak harus menjadi 99 ekor yang ditinggal. Kita bisa pergi dengan sang gembala mencari yang tersesat itu, meskipun jumlahnya hanya 1. Nah kebaktian 2, saya menyampaikan tentang perumpamaan tentang anak yang hilang, anak bungsu. Di sana saya ceritakan bahwa sungguh kita bisa ada hari ini bukan karena kita setia loh, benar termasuk saya. Bukan karena kita baca Alkitab, bukan karena kita itu rajin berdoa. Berkali-kali kita itu harusnya sudah diskualifikasi. Tapi Tuhan mempertahankan kita. Jadi saya jelaskan lewat cerita ini, bukan si bungsu yang bertobat. Ternyata kalau kita lihat ceritanya, si bungsu tidak otentik pertobatannya. Tetapi Tuhan itu tidak pernah gagal. Bapa kita itu maha cinta.
Dia tuh belani anaknya itu sampai ke ujung dunia. Saya jelaskan di kebaktian 2. Kebaktian 3, saya cerita tentang dirham yang hilang. Seorang wanita punya 10 koin, hilang satu, dicari satu rumah. Kenapa Tuhan pakai sapu seperti wanita ini? Kenapa Tuhan pakai pelita? Saya jelaskan di situ artinya. Bahwa Tuhan itu berusaha. Tuhan kita bukan Allah yang duduk dengan angkat kakinya di sorga jadi bos saja. Tuhan kita itu bekerja hari ini. Bukan hanya mencari yang hilang, tapi mempertahankan yang sudah ditemukan. Di kebaktian terakhir ini, saya mau sampaikan tentang si sulung. Ya, kita lihat sekarang firman-Nya di Lukas 15 kita buka. Ternyata di antara domba-domba yang terhilang, juga ada orang-orang yang sudah ke gereja loh. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa tersesat di rumah Tuhan. Karena itu harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau kita tidak waspada, jangan-jangan apa yang sudah diberikan dicuri lagi. Firman yang saya bagikan di kebaktian terakhir ini, saya fokuskan untuk memastikan yang sudah ditemukan jangan terhilang lagi. Sebab ada orang-orang di sini yang nggak punya fondasi percayanya. Orang-orang di sini yang sudah jadi suam-suam kuku. Ada juga di antara jemaat kita yang sudah hilang kasih mula-mula. Jangan sampai terhilang. Sekalipun Tuhan akan cari lagi. Tapi mari kita pelajari bahwa ternyata yang hilang itu bukan hanya orang-orang non-Kristen atau orang-orang di dunia sana. Di dalam rumah Tuhan ada juga domba-domba yang tersesat. Nah sekarang mari kita pelajari dari si sulung. Menutup seri saya kebaktian seharian ini. Kita mulai langsung Lukas 15 ayat 25. Langsung cerita dari si sulung tadi. Ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberi seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Kita lihat ayat 25, saya jelaskan ayat per ayat. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Berbicara tentang kita, relevan bagi situasi kita. Orang Kristen. Anaknya ini sudah di ladang, bahkan sudah pelayanan. Sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Dan ketika ia pulang, berarti dia sudah punya alamat, bukan? Anak ini sudah di dalam Tuhan. Dulu hilang, sekarang pulang. Buta, sekarang melihat. Dulu hilang, sekarang pulang. Kalau sudah pulang, jangan hilang lagi. Buta, sekarang melihat, jangan buta kembali. Anak ini sudah punya alamat, dia pulang. Dia kalau doa sudah bisa doa Bapak kami yang dalam sorga. Dia bukan yatim piatu. Dan dia dekat ke rumah. Ya, posisinya dia itu dekat sama Tuhan. Tapi, lihat sekarang berikutnya. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Kedengarannya seperti kebaktian. Orang ini sudah tidak asing dengan kebaktian. Sama dengan kita, setiap minggu sudah jadi rutinitas. Ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Benar, semoga khotbah saya yang singkat hari ini mencelikan mata beberapa orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang terhilang. Sama dengan anak tadi, si Masya tadi. Dia nggak sadar kalau dia sedang terhilang. Masalahnya dengan kita adalah kita terhilang namun kita tidak menyadari. Kalau nggak terhilang ya puji Tuhan. Tapi jaga-jaga jangan sampai di sini ada yang terhilang, nggak menyadari nanti ujungnya suatu hari Tuhan berkata, aku nggak mengenalmu. Aku tidak kenal padamu. Kan celaka kalau itu terjadi.
Masya kan begitu, dia nggak sadar dia sedih hilang, dia nggak sadar dia di tengah preman, tidak menyadari bahayanya dia di pasar itu tadi. Tahu nggak, hilang di rumah Tuhan sama bahayanya dengan hilang di pasar loh ya. Sama. Hari ini hati Tuhan tertuju menjangkau Anda yang berada di dalam gereja, kita yang berada di gereja, namun kondisi kita hilang. Tuhan ingin menjangkau. Di rumahnya dulu ada ayat berkata penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Demikian juga keselamatan. Tuhan mau jangkau di dalam sini dulu. Meskipun Tuhan juga jangkau yang di luar sana. Dan dikatakan di sini dia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Namun di ayat 26 disinilah kondisi hilang itu dijelaskan dan dibuktikan. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya. Lihat pertanyaannya. Apa arti semuanya itu? Dia orang Kristen yang gak punya makna rohani. Dia gak ngerti tujuan hidupnya. Dia cuman mengikuti the motion, mengikuti rutinitas. Dia gak tahu kenapa dia ikut seperti orang banyak yang huru-hara itu. Dibayar 50.000 per kepala. Yang dibayar itu provokasinya. Yang ikut-ikutan dari jalan karena mereka nganggur, gak tahu mau ngapain lagi, ikut-ikutan kadang-kadang puluhan ribu orang teriak, namun mereka gak tahu apa yang mereka teriakan. Mereka bisa berteriak hal-hal yang berbeda-beda. Yang satu bicara tentang robohkan presiden, yang satu bicara kami lawan gubernur, yang satu lagi berkata sesuatu yang nyeleneh sekali, kami mau trio macan. Beda-beda. People just follow the crowd. Hanya ikut orang banyak. Just follow the motion. Ngikutin aja. Pernah sekali saya iseng nih. Saya gini pendeta-pendeta juga darah isengnya lumayan kental. Saya di Israel. Di sebuah tempat saya lupa di mana itu. Pokoknya di satu tempat yang salah satu tempat untuk ziarah. Contohnya sumurnya Yakub atau apa gitu-gitulah ya. Saya datang ke sana. Lalu saya melihat ke atas begini. Wow. Itu tiba-tiba sekeliling saya ada berapa orang, mulai 5, 7, 13, 16 orang semua ikut. Ada apa? Lalu saya tinggal. Orang-orang semuanya begitu, itu seharusnya kalau ada dari atas ditumpahkan ember itu, air itu pasti lucu sekali. Itu masuk just for laughs nanti. Bapak ibu saudara, people just follow. For no reason. Ini si sulung, dia nggak ngerti what's all this noise about. Ini semua sukacita, nyanyian, pujian ini untuk apa dia nggak tahu. Kenapa kita soraklah haleluya, begitu besar kasih. Ikut aja, angkat tangan, suruh apa ya apa, duduk berdiri. Kita hilang makna. Why you do what you do? Kenapa Anda melakukan apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda datang ke gereja yang nggak tahu ya minggu ya memang sudah harus ibadah? Itu orang yang hilang di rumah. What is the meaning of your life? 10 koin. Dirham yang hilang. Tahukah bahwa hidup kita hanya 1 koin dipakai sekali? What do you want with your life? Apa yang Anda mau lakukan dengan hidupmu? Pernah Anda mikir? Ada waktunya sabat itu bukan hari. Ada waktunya kita perlu berhenti, mikir sejenak. Aku ini ikuti semuanya sesuai tradisi, sesuai semua yang sekarang berjalan di hidupku, ikut aja. Semua orang seperti kesebelasan, 22 orang kejar 1 bola. Saya semuanya ikut dunia kata apa. Pernahkah kita berhenti sebentar? Tanya Tuhan, aku ini mau kemana? Hidupku ini mau kemana? Apakah aku hanya dibawa dengan hormon? Ketika masih bujangan kepingin dapat cewek atau cowok, boyfriend atau girlfriend yang trofi atau yang piala. Setelah itu jenuh dan bosan, pernikahan kok cuman begini. Cari sesuatu di luar sana, ide pertama yang muncul di pintu Anda ambil. Entah itu selingkuh, entah itu apa. Lalu habis itu setelah selingkuh lama-lama, ya bosan gini, kangen sama keluarga. Lihat istri kasihan apalagi kalau sakit. Lihat suami juga menyesal sekali. Balik, gak tahu mau apa. Pilih yang ini salah, pilih yang itu salah. Maunya yang mana dong? Gak tahu. Karena Anda di launching dari ketidaktahuan. Tidak tahu makna hidup ini apa.
Apa yang Anda mau lakukan dengan hidupmu? Anda tidak tahu. Penting sahabat, berhenti sejenak. Tanya kepada diri Anda pertanyaan emas ini. Hei, apa yang kau mau di hidup ini? Penting loh, hidup ini sebentar. Anda sekejap ketip gini, 30. Sekejap dan 40. Sekejap, cepat sekali. Saya tidak kerasa sudah 24. Haleluya. Ini si sulung, orang yang terhilang. Agamawi memang religius, tapi tidak spiritual. Religius, agamawi, namun rohani mati. Berapa banyak di antara kita yang rohani mati membuat Bapak ibas. Sekarang Bapak itu pakai saya sekarang menyampaikan firman ini untuk membangkitkan Anda. Kita lihat lebih lanjut ya. Lalu ayat 27. Jawab hamba itu. Ayat 26 lagi. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya. Nah ini kesalahan fatal. Orang ini terhilang sampai pada taraf di mana hubungannya dengan firman sudah gak dekat. Dengar khotbah sih, berkali-kali dengar suara ayahnya. Masa enggak sih kerjanya satu ladang? Pulang ke rumah juga pulang ke rumah bapaknya. Masa enggak dengar? Beda antara hearing and listening, Bapak Ibu Saudara. Banyak orang hanya hearing God's word, never listen to it. Banyak orang hanya mendengar firman Allah, tidak mendengarkan firman Tuhan. Bedain ya. Mendengar itu, pernah enggak Anda kalau di mall gitu, Anda dengerin lagu terus di alam bawah sadar, Anda dengerin terus. Lama-lama Anda bisa beberapa kata-kata lagu itu tanpa Anda sadari. Ya, hanya karena Anda melihat bukan berarti Anda memperhatikan. Pernah nyetir nggak? Kalau sudah biasa dari rumah ke kantor, kalau saya dulu sih dari rumah ke kuliah, itu saya jalan 100 km. Jadi itu jalan lurus itu loh, lurus itu. Lurus itu saya dulu lewat tol ya. Kalau di Kanada sana itu exitnya sekolah saya itu exit 87. Jadi saya bisa jalan terus, saya udah hafal. Nggak perlu sungguh-sungguh fokus zoom mata saya tahu tik 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 kapan untuk belok. Saya melihat ke jalan supaya tidak tabrakan. Tapi saya tidak memperhatikan selama 4 tahun sekolah bolak-balik setiap hari 4 jam. Melihat tidak berarti memperhatikan. Mendengar tidak berarti mendengarkan. Si sulung ini dengar suara papanya, tapi tidak pernah taruh percaya sungguh-sungguh. Sehingga kalau waktu dia butuh informasi yang sangat dia butuhkan, dia cari dari orang, bukan cari dari suara sang Bapak. Hubungannya dengan firman Tuhan tidak lebih daripada sekedar khotbah hari ini. Hubungannya tidak terlalu pribadi. Harusnya hubungan kita itu pribadi dengan firman. Dia hubungannya hanya general atau umum dengan firman Tuhan. Karena itu, yang terjadi di sini, ini adalah tanda-tanda orang yang tersesat di rumah Tuhan. Ia memanggil salah seorang hamba. Ini pun tidak objektif. Dia panggil cuma satu. Dan bahaya sekali menaruh percaya kepada kata-kata orang karena manusia itu labil, Bapak Ibu Saudara. Manusia itu labil. Opini mereka tidak semua bisa dipercaya, karena itu saya lebih suka setiap kali buka mulut saya bicara firman daripada bicara pikiran saya. Karena pikiranku bukanlah peganganku, tapi firman Tuhan. Firman, manusia itu labil. Dan ketika di ayat 27 jawab hamba itu, disinilah dia semakin jauh dari Tuhan, semakin tersesat dalam pikirannya sendiri. Karena jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih. Perhatikan loh ya, kata-katanya sih no problem. Tetapi Anda harus tahu, kalau si sulung tanya tentang urusan keluarga sama pegawai, salah alamat saudara. Mungkin kalau kita baca sekilas, biasa. Tapi buktinya, reaksi dia setelah mendengarkan suara daripada hamba atau pegawai papanya yang adalah pegawainya dia juga, adalah marah. Ayat 28 berkata, maka marahlah anak sulung itu, berarti ada sesuatu yang salah dengan tonasi suara pegawai itu. Kalau ngomongnya gini sih lain ya, adikmu telah kembali. Wow, ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Mungkin si sulung berkata, wow, papaku baik ya. Tapi kalau ngomongnya gini, adikmu tuh kembali, tahu gak? Dan ayahmu tuh telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat itu. Itu lain lagi loh. Lain.
Kalau Anda ngomong sama seseorang, gimana? Tadi acaranya gimana? Acaranya tadi, ya lumayan kok. Bagus kok. Kalau sama, gimana acaranya tadi? Ya lumayan kok. Bagus kok. Lain lagi, saya terpengaruh ini sama si brengos tadi. Ngerti maksud saya enggak? Bapak Ibu Saudara, nangkap ini enggak? Yang tidak tercapture, tidak tertangkap dengan tulisan, print-printan adalah tonasi. Anda tidak tanya perkara atas kepada yang di bawah. Kalau Anda menghargai hidup Anda, tanya sama yang di atas, bukan pada yang di bawah. Tonasinya beda. Marah dia, tersulut. Karena mungkin hamba ini juga gak suka. Enak aja itu anak bos, datang cuman begitu. Karena hamba ini punya agenda. Dia kalau bisa malah bosnya bangkrut, dia ambil semuanya, dia minta naik gaji, kalau bisa ambil seluruh perusahaan kalau bisa. Jangan kasih sisa ke anak-anak bosnya. Si pria ini, si sulung ini, ketika Anda tidak menaruh percaya pada firman Tuhan, dengar baik-baik kata-kata saya. Anda akan menaruh percaya kepada yang salah. Simple. When you don't put your trust in the word of God, you'll put your trust elsewhere and it's gonna be so wrong. Kita gak bisa netral. Siapa tidak menaruh rasa percaya kepada firman, akan menaruhnya di tempat yang salah. Sebab manusia butuh Tuhan. Kalau bukan Yesus Tuhanmu, manusia lain akan menjadi Tuhanmu. Dan kata-kata mereka akan mendiktemu. Itulah sebabnya saya hari ini berdiri di hadapan firman. Saya tidak mau berada di bawah kuk perhambaan apapun juga. Orang ini terhilang. Maka marahlah anak sulung itu. Tapi lihatlah ayat 29, tapi ia menjawab, ini ayat 28, maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk, lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Aduh, ini si sulung marah. Ada satu tipe orang yang terhilang yang Tuhan sangat berbelas kasihan, Tuhan mau jangkau mereka kembali. Namanya orang Kristen yang kecewa. Padahal terus terang kita ini punya hak apa kecewa sama Tuhan? Punya hak apa? Kita yang menuntut keadilan harusnya masuk neraka. Kenapa gitu? Karena itu yang adil buat kita. God, you're not fair. Kalau saya jadi Tuhan, you want fair, go to hell. Makanya saya bukan Tuhan. Tuhan itu adalah kasih, luar biasa. Saya tidak berani menuntut keadilan sama Tuhan untuk saya. Karena saya tahu apa yang adil bagiku. Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak punya alasan kecewa sama Tuhan. Namun demikian, Tuhan itu baiknya itu double, triple, quadruple, nggak tahu berapa pel. Baik bukan main. Ini bukan kebudayaan barat loh ya. Kebudayaan barat equal sama. Ini kebudayaan lebih dari timur. Ini timur tengah lagi, totok sekali. Ini kebudayaan Yahudi. Orang Yahudi itu bukan kebudayaan bule. Enggak. Israel itu timur tengah. Itu kayak orang timur, totok sekali, apalagi sama orang tua, yang mengeluarkan hormati ayah ibumu. Itu bukan Chinese, bukan Jawa. Itu hukum Taurat. Hormati ayah ibumu. Kalau enggak akan panjang umur. Orang Yahudi itu menjunjung tinggi. Kalau Anda melihat orang Indonesia bagaimana sama orang tua, orang Yahudi lebih lagi. Mereka bukan hanya timur, mereka timur yang tengah. Jadi, kalau seorang anak bisa kurang ajar sama papanya gitu, papanya bisa ampuni aja udah kamsiah-kamsiah. Ini papanya keluar dan berbicara dengan dia. Our God is an outreaching God. Allah yang menjangkau. Dia keluar dan berbicara. Ini anak harusnya dirajam kalau di hukum Taurat. Dia berani marah di depan papanya, marah sama papanya, harusnya dilempar batu sampai mati. Itu hukum Musa. Tapi papanya keluar. Kenapa nak? Wow. Karena itu Bapak Ibu Saudara kalau bicara sama orang Kristen yang kecewa sama Tuhan, dengarkan saja. Tidak perlu bantah, karena hati mereka pahit. Ada ngomong apa aja gak ada gunanya. Dengerin aja. Begini, dulu aku begini, kecewa. Pernah gak ketemu sama orang Kristen yang kecewa? Dimulai dengan kecewa sama saudara seiman, pelayanan, atau di gereja. Atau satu insiden yang
disayangkan terjadi sesuatu atau kecewa sama pendeta, Anda dengerin aja. Apalagi itu kalau sanak saudara keluarga Anda sendiri, dengerin aja. Lalu Anda cuma bisa tawarkan, boleh saya doakan Anda. Itu aja. Nggak usah buktikan Anda benar, buktikan dia salah. Nggak perlu. Lain cerita kalau dia bicara di depan umum loh ya. Jelek-jelekan gereja, jelek-jelekan apa segalanya. Nah biasanya di situ saya skak. Saya bilang, sudahlah kita bicara hal yang lain. Toh di antara kita nggak ada yang layak jadi hakim. Di sini juga nggak terlalu bersih kok, cuman yang di sana lebih gampang dibully, karena di sana itu public figure. Kalau dibully lebih gampang, semuanya itu tunjuk ke sana. Tapi sebenarnya kalau kita tunjuk itu ya, kita nutupin dosa kita sendiri. Coba kalau kita buka di meja ini, dosa kita semuanya, nggak ada yang satupun sini berani tunjuk siapa-siapa. Udahlah, ngomong yang lain aja yang enak. Saya biasanya langsung skakmat. Siapa saja, saya nggak peduli siapa. Saya akan langsung skakmat. Tapi kalau dia bicara sendiri sama saya, curah hati saya dengar. Ya, oke. Saya pernah bicara dengan satu orang yang begitu rupa. Terus terakhir saya bilang, boleh saya doakan. Ketika saya doakan, dilawat Tuhan, nangis. Sampai ingusnya keluar semua, saya kasih tisu nih. You don't have to win debates. You just have to win hearts. Dan di sini saya belajar sesuatu. Seperti ayah di sorga, bapak di sorga. Dia keluar untuk berbicara dengan dia. Bayangin harusnya anak dapat hukuman. Tapi dia bicara. Tahukah Anda, kalau Anda kecewa, Tuhan gak rugi. Tuhan tuh sayang kok. Cepat kembali dari kecewa Anda, siapapun di sini yang kecewa. Udahlah, kecewa merugikan dirimu sendiri soalnya. Ya, tapi itu adalah tipe orang-orang yang Tuhan ingin jangkau. Yaitu orang-orang yang kecewa kepadanya. Lalu ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Orang yang kecewa itu punya sifat, dia gak bisa lihat kesalahannya sendiri. Dia selalu melihat dia sempurna. Orang yang kecewa itu selalu gak puas karena dia punya yang namanya sifat entitlement. Dia merasa dia berhak dapat ini dan itu. Orang yang kecewa itu begitu. Dia gak bisa, dia membesarkan jasanya. Dan dia mengecilkan salahnya, meniadakannya. Orang kecewa adalah orang yang paling tidak objektif. Orang yang kecewa artinya, dengar baik-baik ini saya kasih satu lagi hikmatnya. Orang yang kecewa sama Tuhan, biasanya nggak bisa membuat keputusan yang menguntungkan dirinya. Karena dia jadi orang yang paling tidak objektif. Sekalipun orang itu IQ-nya tinggi, pendidikannya tinggi, orang itu orang yang pinter dan ulet luar biasa, dia kemungkinan besar, sangat mungkin dan sangat hampir pasti selalu gagal dalam segala yang dia putuskan. Mungkin secara satu hal dia bisa berhasil, investasi, dia lihai. Tapi setepandai tupai terbang, dia pasti jatuh pula. Tetapi Anda bisa lihat dari sisi lain, sisi personal, relational, hubungan, amburadul semua. Anda akan lihat bahwa joy-nya, sukacitanya, tidak pernah komplit, bahkan tidak ada. Karena itu kekecewaan tidak merugikan Tuhan. Tuhan akan selalu dengarkan Anda. Tuhan akan selalu jangkau. Kekecewaan merugikan orang yang kecewa hati sendiri. Please get out. Apapun yang terjadi, jangan kecewa sama Tuhan. Saya adalah orang yang pernah dilecehkan secara seksual oleh pendeta waktu saya masih SD. Saya tidak kecewa sama pendeta. Sekarang saya jadi pendeta. Siapa yang pernah saya lecehkan? Angkat tangan. Tidak ada. I won. Karena saya berhasil menang. Karena Tuhan memberi saya kekuatan untuk tidak hidup dalam kecewa. Tapi melihat ke Tuhan. Disitulah kesembuhan saya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sekarang sudah mau selesai nih, tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak tambun untuk dia. Ada satu kebiasaan buruk, kita orang Indonesia pada umumnya suka jelek-jelekin orang, itu harus hilang. Ya, dikatakan di sini, dia bisa tuding-tuding orang lain, memboroskan harta dengan pelacur segala. Udahlah, if you have nothing good to say, don't say anything. Kalau kita tidak punya sesuatu yang baik yang kita bisa bicarakan tentang orang lain, mending nggak usah bicara. Kecuali kalau Anda adalah papanya, Anda bisa bicara langsung ke anak. Kecuali kalau Anda yang berwenang, Anda bisa bicara langsung. Kalau enggak usah bicara apa-apa. Ayat 30, tetapi ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Aduh kasih, penuh dengan kasih bapaknya ini. Nak, engkau selalu sama papa kan? Nak, segala kepunyaan papa kan kepunyaanmu. Papanya harus rendah itu, menawarkan hartanya. Ini kedua kali loh, tadi diminta sama si bungsu, sekarang sama sulung ternyata juga minta. Karena menurut saya si sulung lebih mulia dari si bungsu. Dia minta seluruh harta bagiannya. Si sulung cuma minta lembu.
Bukan hemat loh ya, masing-masing menuntut haknya. Papanya itu sampai membungkuk begitu rendah dan berkata, "Nak, ini loh, Papa punya harta, semua kan punyamu. Kalau Tuhan udah bicara, bukankah aku ini Allah yang memberkatimu?" Berarti kita sudah keterlaluan. Tuhan menjual, istilahnya seperti seolah-olah menjual diri dan menjual jasanya. Karena Allah kita adalah Allah yang ingin sekali menginginkan hati kita. Ini luar biasa, kalau saya lihat gini itu saya kayak seperti hati saya terharu. Mau nangis gitu membaca ini. Tuhan, kau gak harus bicara begitu. Usir aja anak sulung ini. Dan Tuhan berkata pada saya, "Philip, kamulah anak sulung itu." Saya jadi gak jadi bilang sama Tuhan, usirlah. Berapa kali kita seperti ini, hayo. Kenapa? Karena katanya Tuhan cinta, kenapa? Tuhan diukur hanya dengan berkat momen itu. Padahal Tuhan itu lebih dari itu loh. Lebih dari itu. Tuhan tuh nilainya tidak hanya segitu. Bayangin Tuhan menjadi objek kita. Iman tidak boleh menjadikan Yesus objek. Yesuslah subjeknya. Dan di sini anak terhilang ini sudah disilusi. Orang ini sudah tidak lagi bisa kenal kebenaran. Seolah-olah melakukan ibadahnya secara lahiriah. Tapi sudah gak mengerti lagi makna mengapa. Dan bapaknya itu baik berkata, "Nak," dia berkata, "Anakku, engkau selalu bersama dengan aku." Papanya seperti memamerkan dirinya di depan anaknya. "Nak, bukankah yang penting adalah Daddy? Bukankah yang penting adalah aku? Jadi kamu gak kerasan ya sama aku ya, sama papa ya? Bukankah aku?" Papanya menawarkan dirinya, "Cintai saya, nak. Cintai saya." Seorang Allah, seluruh malaikat di sorga gemetar di hadapannya. Gunung pun bisa bergetar. Badai taufan tunduk sama dia. Meminta cinta. Pertanyaan saya, wow Tuhan, you're willing to go so low for us. Dia enggak cheap loh ya, dia enggak murahan. Kalau enggak, tanya kepada Mikael, the archangel atau jenderal malaikat. Tanya sama Gabriel. Tanya sama malaikat-malaikat itu. Tanya sama iblis. Pernah Anda lihat orang kelepasan? Saya pernah berkali-kali. Ketakutan. Ketika melihat Yesus di dalam kita. Yesus pergi, Yesus pergi. Ketakutan. Padahal mereka hanya melihat ketakutan begitu. Kita sebagai anak kok bisa berani ya sama Tuhan. Kita kok bisa berani bahkan terkesan lancang dan kurang ajar. Saya kadang-kadang tertemplak loh. Melihat perkara iblis ketakutan itu aja saya tertemplak. Kita gak lebih baik dari setan itu loh. Dia berdosa, kita juga loh. Cuman bedanya kenapa Tuhan gak tebus mereka, kok tebus kita? Gua gak tahu. Kenapa Tuhan gak tebus malaikat, tebus umat manusia, padahal malaikat jauh lebih high tech. Andai kata hari ini malaikat adalah gadget, yang ini adalah 6 Plus, yang ini adalah yang itu loh. Yang gede kayak Chow Yun Fat dulu itu loh. Kayak botol minum. Kenapa Tuhan pilih kasih 1 miliar untuk ini, bukan yang 6 Plus? Malaikat dalam segala sisi lebih canggih. Satu, mereka tidak di bawah hukum gravitasi. Malaikat dalam segala hal lebih mulia. Mereka melihat Allah. Kenapa kita yang ditebus? Saya tidak tahu. Kalau yang sana ketakutan kayak gitu, kita siapa? Can you ever? Bisa nggak? Jangankan orang kaya, kalau kita punya kekayaan sedikit, kita bisa merasa sok-sokan. Sekaya-kaya Anda nggak lebih kaya, meskipun ilegal loh ya, yang saya maksudkan orang ini, pribadi ini, nggak lebih kaya dari Lucifer. Lucifer loh nawari Yesus, tunduk 1 kali kau tahu sama aku, ku beri semua kerajaan dunia. Bukan berarti dia memiliki, dia mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi secara ilegal, dia mengambil kunci itu dari Adam dan Hawa. Tapi tetap kan, meskipun demikian, gimana pun juga, dia penguasa teritorinya kan. Sekaya apapun kita, Anda tidak lebih kaya daripada the king demon. Dia memegang mafia terbesar di dunia ini adalah kuasa kegelapan. Dia memegang segala sektor media, dia pegang semuanya. Tuh Lucifer ada di musik, ada di mana-mana. Pekerjaannya maksudnya, bukan mahadir. Bayangin dia sama Tuhan takutnya kayak gitu. Orang kaya harus takut sama Tuhan di dalam gereja.
Have you thought this way? Pernah berpikir seperti itu? Banyak orang yang terhilang di dalam gereja. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Allah. Mereka belum mengenal pribadinya. Tangkap ini di hati. Belajar dari setan lah, kalau belum bisa siap belajar dari Tuhan, itu belajar dari kasus mereka. Kita pelajari sesuatu. Dan dikatakan di sini, anakku, engkau selalu bersama dengan aku. Ayat 32, kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat 32 menjelaskan, kita tidak boleh berada di level harus atau kewajiban. Seseorang itu, betul-betul apakah dia hatinya sama Tuhan tidak, kelihatan bukan dari kewajiban yang harus dia lakukan. Karena kewajiban adalah wajib dan kita harus lakukan. Mau tahu orang itu kenal Tuhan enggak? Lihat dalam hidupnya, bukan what he must do. Itu sudah harus. Tapi what he should do, whether he does it or not. Kata patut ini menunjukkan level pengenalan akan Allah. Saya hari ini harus ke gereja. Kenapa? Ya harus ke gereja. Saya harus berbayar per bulan. Kenapa? Harus bayar per bulan. Saya harus berdoa. Kenapa? Ya harus saat teduh. Di level harus itulah masih bisa terhilang. Di level patut. Saya saat teduh. Bukan hanya karena harus. Saya memberi, bukan hanya karena harus. Saya patut memberi. Kenapa kamu patut memberi? Aku pun diberi. Kenapa patut? Aku tidak. Gimana? Aku harus ngampuni. Harus, ya sudahlah. Pak Pendeta bilang aku harus ampuni, ya haruslah. Itu lain dengan aku patut mengampuni. Mengapa? Karena aku pun sudah diampuni. Itu beda loh. Greatness, pengenalan akan Tuhan, kelihatan di area patut, bukan di area harus. Harus itu pegawai. Harus selesaikan. Kenapa? Enggak gua gaji lo ya. Harus bersihkan. Kalau enggak tak pecat lo ya. Patut adalah, papa ini makan. Loh kenapa? Enggak apa-apa, kan sudah ada Mbok Sum tadi. Enggak pak, aku yang perlu memberi papa ini. Pak, aku yang bisa layan. Kenapa? Karena sepatutnya anak Shalsun atau berbakti dengan ayah. Wow. Mulailah mari kita berlomba sama-sama ya Anda dan saya. Di area patut, bukan di area harus. Kalau kita mau sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Ini masih pagi, gak usah terburu-buru, tergesa-gesa. Hari baru jam 9. Ya, di seberang sana di Amerika ini 9 pagi, jadi masih pagi. Di seluruh kebaktian hari ini 4 kali, selalu ada baptisan. Ada altar call orang terima Tuhan, saya mau lakukan yang sama malam hari ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di sini mungkin ada orang yang sudah Kristen dari lahir atau Kristen sudah lama, tapi Anda hanya ikut-ikutan. Anda tidak pernah mengundang Yesus sebagai Tuhan. Yang saya lakukan juga 23 tahun lalu adalah mengundang Kristus. Padahal saya sudah tahu Tuhan Yesus dari sejak saya kecil. Saya sudah ke gereja. Tapi saya menerima Tuhan baru 23 tahun yang lalu. Kalau Anda belum menerima Yesus hari ini, saya mau dorong Anda untuk menerima Tuhan. Dengan sebuah doa nanti bersama dengan saya, Anda bisa undang dia. Dan Anda yang belum dibaptis, saya itu dibaptis umur 18 tahun, baptis selam. Waktu kecil, saya pernah baptis hanya ikut, diajak mama di gereja yang lama. Saya dikasih baptisan, bukan metodenya, meskipun saya dipercik gitu ya, bukan metodenya sekali lagi, tapi lebih kepada saya nggak ngerti sebagai anak. Umur 18 tahun, saya mau ngambil keputusan untuk dibaptis, karena kehendak saya sendiri. Dan saya minta dibaptis dengan cara yang semirip Yesus ketika di sungai Yordan. Saya dicemplung masukkan ke dalam sebuah danau, di sini nggak ada danau, yang ada hanya kolam di bawah sana. Tapi cukup. Saya mau untuk dibaptis dengan cara demikian. Saya ngambil keputusan untuk terima Tuhan. Selama ini saya nggak menyadari bahwa saya sudah ke gereja bukan berarti otomatis saya anak Tuhan. Saya dari gereja bukan berarti otomatis saya ditemukan. Sama dengan tidak semua yang di garasi otomatis adalah mobil. Jadi saya juga akhirnya menyadari bahwa saya butuh untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Dan hari ini saya juga mau buka kesempatan yang sama. Boleh saya tanya terlebih dahulu siapa di sini yang belum dibaptiskan dalam baptisan pertobatan dan juga baptisan selam tentunya. Ada nggak? Bisa angkat tangan kalau ada. Kalau ada, saya cuma mau tanya aja siapa yang ada. Oh ada di sini. Ya, oh ada beberapa orang.
Ada tangan-tangan yang terangkat. Praise the Lord. Nanti sebentar lagi saya mau doakan Anda, saya mau dorong Anda kalau mau dibaptis tidak ada hari, selamanya Anda akan ingat, tidak akan lupa. Di suatu hari di tahun 2015, tepatnya Jumat Agung ketika Yesus mati, Anda menyerahkan diri kepada Tuhan. Wow, itu yang indah, Anda tidak akan pernah lupa selama-lamanya. Tidak ada hari sakral, tapi hari ini adalah hari yang istimewa tentunya. Anda bisa dibaptis hari ini, pakaian sudah disediakan. Siapa di sini yang belum yakin akan keselamatannya, bisa angkat tangan. Atau Anda nggak tahu, ginilah bahasa anak kecil. Kalau Anda mati sekarang, nggak tahu Anda itu sudah berdamai dengan Tuhan atau belum. Atau Anda akan masuk surga atau tidak. Siapa yang belum yakin? Angkat tangan. Siapa yang 100% yakin kalau mati masuk surga? Angkat tangan. 100%. Tidak ada. Angkat tangan, angkat tangan. 100%. Tetap diangkat, jangan diturunkan tangannya. Oke, yang nggak angkat tangan nanti maju semua. Nyanyikan satu lagu. Selidiki aku, Praise the Lord. Lihat matiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagu lihat. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Waktu kita sudah tidak banyak. Saya mau Anda pulang lebih awal, tidak terlalu telat. Tapi saya mau memanggil setiap orang yang hari ini masih ada kekecewaan di hatinya terhadap siapa saja, terhadap Tuhan atau diri sendiri atau terhadap orang lain. Anda bisa maju sebentar lagi bawa barang pribadi. Anda yang belum menerima Tuhan atau sudah mundur dari Tuhan. Anda yang bukan orang Kristen apalagi sudah jelas tidak di dalam Tuhan. Atau Anda yang selama ini hanya ikut-ikutan sebagai orang Kristen, Anda juga maju ke depan. Orang-orang yang belum dibaptis selam, Anda yang belum dibaptiskan dalam pertobatan, Anda belum pernah ngambil keputusan, jangan ditunda lagi. Anda juga bisa maju ke depan ketika kita nyanyikan lagu ini, oke? Saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi hari ini, Tuhan lagi bicara tentang orang-orang yang terhilang di dalam rumah Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh meresponi. Mari kita sungguh-sungguh meresponi Tuhan. Saya tahu ini sekarang antara Anda dengan Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Kita nyanyikan lagu ini. Tapi kita akan sekarang, saya undang Anda yang mau maju untuk maju ke depan sesuai dengan yang tadi saya panggil, penjelasan tadi. Kalau itu Anda, jangan tunda. Sekarang majulah ke sini. Tuhan akan menemui Anda. Haleluya. Maju ke depan sini sekarang. Beri tepuk tangan bagi mereka yang maju tadi. Haleluya, haleluya. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara di belakang dukung mereka yang di depan, ulurkan tangan ke depan. Yang di depan sini ikuti saya berdoa, letakkan tangan di hati. Katakan dengan saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah di hatiku selama-lamanya. masuklah di hatiku selama-lamanya. Tuhan, aku tidak mau terhilang. Aku tidak mau terhilang lagi. Aku tidak mau terhilang. Mulai hari ini ya Tuhan, Mulai hari ini aku aku serahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. serahkan hidupku. Terjadilah kehendak-Mu. Terjadilah kehendak-Mu. Aku percaya, Aku percaya 2000 tahun lalu hari ini, 2000 tahun lalu hari ini. Kau mati bagi aku. kau mati bagi aku. Kau tidak berubah. Kau tidak berubah. Darah-Mu berkuasa. Darah-Mu Basuh saya. Yesus, Ampuni dosa saya. ampuni dosa saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah bangkit lagi. Kau sudah bangkit. Aku percaya Engkau hidup selama-lamanya. Percaya Kau hidup. Hiduplah di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. kuserahkan masa depanku kepadamu. Kuserahkan masa depanku. kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan bagi mereka. Saudara di depan sini tadi yang saya sudah minta barang-barang pribadi dibawa, Anda bisa ikut pulang tulisan baptisan, sekalipun mungkin Anda tidak yang sudah dibaptis, yang hanya memperbarui komitmen sekarang juga nggak bisa Bapak ikut dibawa dulu sebelum nanti jemaat bubar. Anda bisa ikut yang follow me dan baptisan itu, nanti di bawah sana Anda bisa dilayani lebih, yang dibaptis, yang perlu didoakan akan didoakan. Ya silakan mengikuti mereka sekarang. Terima kasih. Berikan tepuk tangan bagi mereka sekali lagi. Haleluya. Telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus. Pulanglah membawa kepastian kasih Bapa tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk hari Jumat Agung ini kami merayakan seharian dengan keluarga kami seiman. Kami percaya berkat Tuhan mengikuti jemaat kami, tua, muda, besar, dan kecil. Kemanapun mereka pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan memegang mereka dengan tangan kanan. Amin. Terima kasih Tuhan, sinari wajah-Mu. Dan sampai nanti kami pulang ke rumah, ya Tuhan jagai jemaat, tidak kekurangan apa-apa sampai ke tujuan. Yes. Kau jagai masing-masing ya Tuhan, dengan topangan daripada malaikat-malaikatmu. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.